Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya binna nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah, berkat nikmat itu semua kita bisa hadir. Kita sudah bisa mengalahkan setan yang sangat keterlaluan. Kita sudah menjadi pemenang di malam ini karena hadir di pengajian pimpinan Aisyah Ranting Tukangan. Tunu saweti kula klambine nggih Muhammadiyah. Menyesuaikan sing undang. Ini kula dihapus. Ini boten iki sawalan niku lho, sawalan. Wingi pun rada tangguh. Sawalan kula ngangge pate abang. Jebul sing teko nganggo jaket biru kabeh. Wartawan difoto barang. Kecelek ini. Yang kedua, ibu-ibu, mari kita panjatkan pula sholawat teriring salam untuk junjungan kita, reformer agung, revolusioner mulia, direktur tanpa dasi, guru tanpa sertifikasi, yang bergelar Nabi Yana, bertitel Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Ranting Aisyah. Pimpinannya sinten niku? Oh nggih. Juga utusan-utusan dari Masjid Mubarak wonten? Utusan dari Masjid Al-Bahrawi wonten? Kalau tak absen maka nek wonten geget jelek kali materi kula. Nang pundi-pundi bodoh. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita sudah memasuki tahun yang baru 2025. Di satu sisi patut kita syukuri Allah berikan kesempatan tambahnya umur untuk berdakwah, karena memang tugas utama manusia adalah dakwah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat napa Bu? Ad-Dariyat ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah dalam berbagai bentuk. Yang utama adalah dakwah, sebagaimana pesan Nabi, balighu anni walau ayah,
sampaikan apa dariku walaupun satu ayat. Tapi di sisi lain jatah umur kita juga berkurang. Yang kita khawatirkan kalau iman kita juga berkurang, ibu-ibu. Karena iman manusia bisa bertambah, bisa berkurang. Wa yazidu wa yanqusu. Beda dengan imannya malaikat, selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Wa yazidu wa la yanqusu. Mau tahu imannya setan, jin, iblis, demit, kuntilanak, tuyul, sak konco-koncone, itu imannya selalu menurun, tidak pernah bertambah. Wala yazidu wa yanqusu. Kita bukan mereka semua, maka iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Ibarat HP, dipakai tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu pasti habis. Maksimal 100%, tapi kalau dibiarkan nanti kalau sudah 20% tandanya marah, peringatan harus segera dicas. Kalau tidak bisa mati, dan kalau mati sudah tidak bisa dipakai. Iso sih bandem tikus. Kartunya juga harus isi ulang. Mungkin kuotanya habis, pulsanya habis. Kalau tidak segera isi ulang bisa diblokir. Begitu pula dengan iman kita. Nanti di akhirat akan dipertanyakan imannya masih kuat apa tidak. Jangan sampai kualitas iman kita seperti kartu HP kita diblokir. Nanti kalau diblokir tidak bisa bertemu Allah, tidak bisa bertemu dengan Nabi, tidak mendapatkan syafaat, bahkan yang paling parah tidak bisa masuk surga gara-gara kartunya tidak isi ulang. Maka di awal tahun yang baru ini, ibu-ibu, mari kita isi ulang kartu iman kita agar besok di akhirat lancar urusannya. Tidak dirahsia, tidak diblokir, bisa bertemu Allah, bertemu Nabi, dapat syafaat dan masuk surga. Nah, bagaimana cara isi ulangnya? Disesuaikan dengan kartu yang panjenengan pakai. Kalau kartunya Telkomsel, maka isi ulangnya dengan kartu Telkomsel. Apa itu Telkomsel? Terus lakukan komunikasi selalu. Dicatat. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan siapa? Dengan Allah, dengan Nabi, dengan sesama manusia, dengan makhluk lain. Dengan Allah bagaimana cara komunikasinya? Sholat, baca Quran, zikir. Sholat jelas hablum minallah, maka dibutuhkan kekhusyuan agar nyambung interaksinya dengan Allah. Nek sholatnya sambil lalu nggak bakalan nyambung, Allah juga tersinggung. Kok diduakan, nyambi mikir yang lain. Maka ketika kita bisa khusyuk dalam sholat, pahalanya besar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashihun. Sungguh menanglah, jayalah, merdekalah, beruntunglah orang yang beriman. Siapa? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Allah kalau sholatnya khusyuk. Syukur-syukur khusyuk wal khudu. Nah, ini sing angel. Khudu jarang yang bisa. Para sahabat dulu, Bu, kalau sholat jamaah
ketinggalan takbiratul ihram, nangisnya 1 hari. Jadi datang ke Masjid Al-Muqayyad, dulu belum ada ya. Nabi sudah takbir, Allahu Akbar. Sahabat baru datang, uncul, nangisnya 1 hari. Terlambat 1 rakaat, sahabat datang di rakaat kedua, nangisnya 2 hari. Datang sudah bubar, imam sudah salam, baru datang, nangisnya 1 minggu. Ini kok sahabat kita sedaya nangis mboten nggih? Ketoke malah seneng. Apalagi delok imam, walah imam suwi banget kok sik dinteni. Dinteni bar Fatihah maca surat apa? Jebul Yasin. Wah suwi banget. Iki dihapus imam bar Yasin, Allahu Akbar malah ketinggalan. Ngaten ibu-ibu. Begitu pula dengan membaca Quran. Quran kan firman Allah, ucapan Allah. Maka ketika kita membaca Quran sama saja sedang dialog, sedang interaktif, sedang ngomong-ngomong dengan Gusti Allah, sedang berkomunikasi. Dan yang paling nyaman zikir atau wirid. Zikir itu lirik, wirid itu dikeraskan. Kalau ada yang bertanya, selama ini kadang bertanya bedanya zikir dengan wirid apa? Cuma godaannya kalau zikir biasanya 12 huruf. Lagi maca la ilaha illallah ping 100 urung tekan wis turu. Bahasan melek majelis peteng mesti kunci kabeh, dikanji. Itulah beberapa cara berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, berkomunikasi dengan Nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca sholawat, minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Minimal berapa kali? Monggo bebas nih. Kata Nabi, sepelit-pelitnya orang beriman ketika enggan membaca sholawat. Si utangnya kata sinten langsung. Pokok marahku. Monggo sholawatnya ping 1000 Bu. Ajeng langsung napa dicicil? Ya ajeng dicicil 200. Nggih, ping 5 kan dadi 1000 to, Bu. Ya ajeng dicicil. Ajeng cicil malih saderenge salat 100 bar salat 100 nyicil malih. Jadi utangnya nyicil, sholawatnya ya nyicil. Tapi nek ora sabar monggo langsung nek kuat nek mboten kulino biasane urung tekan 1000 mengantuk niku. Niku sholawat Nabi, bismillah utang lunas, amin. Amin. Sing amin konangan yo utang niku. Padha no kancane. Yang kedua, membaca sirahnya, sejarahnya, perjuangannya. Semakin dalam penyelidikan tentang beliau, semakin kagum kita dibuatnya untuk mengambil pelajaran dan hikmahnya, dan akan menimbulkan rasa mahabbah, cinta kepada Rasul. Juga mengikuti ajarannya, mempraktekkan sunnah-sunnahnya sejak mau tidur sampai mau tidur lagi. Hati-hati, sering bilang sejak bangun tidur sampai mau tidur, berarti kurang pas tidurnya enggak itu. Ya tak rubah, sejak sebelum tidur sampai sebelum tidur lagi. Jadi 24 jam meniru Rasul. Jam 12 malam ngapain, jam 1 malam ngapain, jam 2 malam ngapain, full penuh ibadah. Ini orang musola. Niku Rasulullah. Bagaimana cara berkomunikasinya seperti itu. Matur nuwun. Niku teng napa jare? Kata siku kali. Bening niku, putih susu. Yang ketiga, melakukan komunikasi kepada sesama manusia dengan
suami, dengan bapak, dengan ibu, dengan anak, dengan adik-adik, saudara, tetangga, RT, RW, lurah, camat, kelurahan. Bagaimana caranya? Dengan cara muamalah, jual beli, juga bergaul, bergotong royong, termasuk mengaji, dan juga bersedekah. Sampai hari ini kalau ada orang bersedekah, ono sing kaget, pikirannya ajeng dijalui duit. Ya memang. Tapi kalau tidak punya dana, daya pun bisa. Intinya sedekah itu membahagiakan orang lain. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau sudah senang dengan ibadah saya?" Kaget ketika Allah menjawab, "Belum." Nabi Musa menangis, "Ya Allah, kalau begitu sia-sia ibadah saya, sholat saya tidak berguna, puasa saya sia-sia, zakat saya percuma." Karena Allah nggak suka. Lalu ibadah apa ya Allah yang kau suka? Allah menjawab, kata Allah kepada Musa, "Senangkan orang lain, baru aku senang." Caranya Allah sedekah, membahagiakan orang lain. Tidak harus uang, senyum sedekah. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Saya sering memberikan dan memotivasi kepada murid-murid saya, "Nak, rajin-rajin senyum. Senyum kamu kepada gurumu pasti nilainya bagus. Senyum kepada wali kelasmu pasti naik kelas. Senyum kamu kepada kepala sekolahmu dapat beasiswa." Tak kon senyum murid-murid saya menurut domba sekolahnya gratis. Biar nagih orang kena senyum duluan. Di jalan, di gang, ada beling, ada paku, ada kerikil yang mengganggu orang lewat. Jenengan nyingkir ke, wong sing lewat seneng mboten? Seneng, itu sedekah. Alhamdulillah kalau dikirim bentang kali jajan, seneng mboten? Seneng. Niku nggih sedekah. Cara berkomunikasi dengan manusia. Tiga nggih. Yang keempat, berkomunikasi dengan makhluk lain, baik tumbuhan maupun binatang. Nggih omah jenengan wonten binatang napa mawon, Bu? Kucing, ayam, burung, sapi wonten, Bu? Wonten mriku. Semua ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sampai kecoa pun, ngerti kecoa nggih? Coro itu ada manfaatnya. Jangan dikira belum tahu nggih. Coba nek jenengan tiba-tiba ana coro, mesti napa? Jerit toh? Itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengganti kalimat itu. Ojo jerit, ganti takbir. Jadi namun corok, Allahu Akbar, astagfirullah, diganti. Ani padang orang itu langsung jerit, langsung dipidak coroknya nganti mati. Itu hikmahnya yang namanya corok. Memberikan pelajaran kepada kita agar selalu ingat kepada Allah, sampai-sampai coro berani berkorban demi yang punya rumah, ingat kepada Allah. Cobi angel toh dadi coro. Ketoke cici kalau tidak metu cacing-cacing kecil, tapi nek dipangan kucing, Bu. Wah, kucingnya jadi sehat, itu protein itu. Kucing ngopi. Ditotol ayam, ayamnya sehat, jangan dikira. Itu manfaat kecoa. Makanya kalau mau ngidap, pikir-pikir dulu, jangan dulu. Mending disapu kok, dibungkus, gonek lempuyangan, tinggal. Nek laler wonten boten ngene jenengan. Wonten nggih. Nah, kita juga diperintahkan berkomunikasi dengan laler untuk mengambil
ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Mengamati laler mboten nggih. Laler niku Bu benten kali lebah. Lebah ngertos? Bahasa Inggrisnya tawon. Tawon itu hebat. Saking hebatnya Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surat. Namanya surat An-Nahl, lebah. Di antaranya lebah punya kemampuan terbang. Sekali terbang tidak berhenti, mampu menempuh jarak 120 km. Jogja Semarang boten mandeg Bu. Niku tawon hebat toh. Saya pernah mencoba jam 4 pagi bar subuh 2 jam dengan kecepatan ya cepat lah. Boten mandeg. Dadi nganti panas kula niki motor mandeg nang dhuwur motor 2 jam. Jam 4, jam 5 sudah nggak bisa. Mesti jalannya rame 3 jam dan leren karena macet malah bisa 4 jam. Saya pernah nyoba jam 2 malam. Ini yang ini ya Bu, lawannya bisnis malam nih. Dalane dinteke nganti mudhun saka aspal, lagi nek disamber tabrak lari ora konangan harus nulungi gepeng niku. Pun kapok pisan kula maka jam 12 bengi maka jam 2 bengi. Trimoro dawat telat rapopo, ngelak mampir rest area Ambarawa ngopi macam-macam marung-marung leren gampang. Niku tawon. Artinya tawon kalau sudah punya cita-cita harus target kecekel sampai tempat tujuan, tidak berhenti dulu. Tidak mampir-mampir dulu ya. Kayak supir, makanya dinamakan supir, suka mampir, beruntakan boleh mampir-mampir terus. Mampir angkringan, mampir warmindo, mampir pasar, mampir belanja apa-apa, mampir sedulur barang. Lalu nggih ngaten Bu, tidak sampai ke tujuan, mampir-mampir terus dadi ora tekan-tekan. Tempatnya juga jorok, yang diambil kotoran, yang dibuang juga kotoran. Rumahnya juga kotor. Niko laler. Kadang di peceren, di comberan, di toilet, di WC, ambil kotoran ya, terus mabur. Terus mencelok di kepalanya uida. Buang kotoran, mabur lagi, ambil kotoran di toilet, mabur lagi, mencelok di kepalanya ibu sinten ini, mabur lagi, turun ke peceran, ambil kotoran, mabur lagi, kepala saya dilewati. Lo karepku setelah mabur lo, niko laler. Banyak murid-murid sekarang belum sampai lulus ternyata harus keluar. Mergo LKMD lamar karim peteng dise. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki Jogja Bu, rawan 3 remaja. Pun ngertos ya? Yang pertama outlet 23. Sesuai dengan namanya targetnya 23 outlet. Ini baru 18, jadi kurang 5. Tapi sudah di demo sana sini. Demo offline-nya bisa, tutup tokonya, dirantai, tapi online-nya nggak bisa. Wong saya ngonangi kok Bu. Saya penasaran ada tulisannya tutup. Saya penasaran, ora percaya takbel wong ya metu. Tumbas nopo Pak, boten namung salah ngebel kula. Ditutup lagi nesu kali kula. Ning kula mboten lunga, tak tanggone sik. Ono. Mbak-mbak coba, pakai jilbab coba. Pesen. Aku lo penasaran tak lirik alamatnya pundi. Jangan kaget Bu, alamatnya Asrama Putri Muslimah Asyifa. Nek jenengan bengkos tak anter. Kalau ngerti gone niku. Buri UMY Terpadu. Tukune outlet 23 Jalan Monjali. Ada toh? Ning online, ning kula alamatnya niku tak injen. Itu bahasa nopo Bu? Ciu. Minuman keras,
Nek botolnya dibuka, ciu. Makanya namanya ciu itu. Ciu putih. Regane pinten, Bu? 3 juta. Wong ngarep mabok butuh dana 3 juta. Coba kalau infak pengajian 1.000 abot banget. Itu outlet 23 ya seperti itu Bapak Ibu. Bapaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Menawarkan miras gratis minum di tempat. Nek beliau bayar. Monggo Bu diawasi putra-putri dan jenengan saniki do pinter-pinter kabeh nek ora jeli dhewe kecelek. Padha kaya minum es teh jumbo, warnane ya padha di plastik nganggo sedotan. Jadi jejer-jejer nek ora jeli ora ngerti padahal miras, ini nganggo sedotan kaya minum es teh jumbo niku lho. Kudu hati-hati niku. Yang bahaya kalau dicampuri sabu-sabu sak grame niku sing murah 1.400.000. Sing sak gram 2 juta nggih wonten niku sabu-sabu Bu. Saya heran sama anak sekarang mau mabuk saja butuh dana 2 juta. Ibu kali kan boten zaman riyen alit kali kula nek mabuk hanya uang 100 rupiah nggih. Malah golek pupuk. Lho Pak bis padang buri niku. Kan mabuk kan 100 perak zaman samono nggih. Nah, pengen gratis nggih saged. Kupinge dicekel ngaten, jonggir mumpung-mumpung ping 1000 mesti mabuk niku. Iku gratis niku. Malah bablas niku. Prihatin Bu. Jalan Gejayan Selokan itu Selokan Mataram nggih. Nggih ngalor sithik mlebet ngiwa ngulon berarti ana Masjid Al Jihad. Sampingnya outlet 23. Jadi sing biasanya teng masjid mampir dulu. Mergo sing jogo cewek-cewek cantik, roke sepan ya wis. Jamaahnya biasanya 30, sekarang tinggal 20. 10 pun mati. Masjid Al Jihad. Korban outlet 23. Rawan yang pertama. Rawan yang kedua munculnya balapan liar. Dulu di Stadion Maguwo, sekarang sudah di jalan-jalan yang lancar, mulus tanpa hambatan. Jadi jangan kaget kalau sekarang dipasangi polisi tidur. Jalan Lempong Sari halus banget kayak jalan tol. Saiki pasangi polisi tidur, udah ada korban. Jalan Lejen Suprapto niku pun ada korban. Tadinya lancar searah niku dipasangi polisi tidur. Berkudu balapan. Tadinya jam 12 malam saniki wani awan. Kapan ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Saya pas di angkringan dekat masjid itu. Siang itu Avanza hitam balapan kali Brio putih. Bus menang sopo ngomong wajan. Tak delok cah cilik orang duwe SIM ora di KTP mesti wong sugih niku. Paling saka bansos niku. Dadi ora berkah kok balapan. Monggo Bu hati-hati ngene iki jalan apa niki jenenge? Pasar-pasar. Pasar Hayapuruk ya? Nek ndalu nggih sepi to Bu. Hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada balapan liar. 2. Yang ketiga Bu, mugi-mugi mboten ngantos Jogja nggih. Beritanya sudah sampai Jakarta, Bekasi. Apa itu? Bagi-bagi kondom gratis. Coba Bu, itu berarti kan konsina toh Bu? Konsina toh niku? Zina terselubung. Karepe kan zina kono sing penting mboten hamil toh. Wajan. Tapi ada murid saya sudah berani bertanya. Tanya Pak, bagaimana caranya berhubungan biar tidak hamil? Wah, aku langsung muntah Bu. Jadi orang tak nusurin terlalu kalau mboten mucal, kadang ngajar kelas 12 sampai kelas 10 lagi lulus sampai wani-wani takon. Lu tak bentar. Ya enggak usah berhubungan. Kalau ngerti jawabannya, pengen biar saja boleh atau pakai itu toh. Sorry. Enggak usah berhubungan. Langsung melayu pelenjingku jenenge sapa orang mulang kok. Sasan iki wani-wani pikirane wis nek koyo ngono Bu, wis ora iso digawe pelajaran matematika ora dong pikirane pinter kowe.
Bu anak sapa niku jan. Sosone iki coba kono niku. Di Bekasi Bu, 2 dari 3 anak-anak sekolah perempuan sudah tidak perawan. Naudzubillah minka. Monggo putra putri diawasi, nek wani HP-ne dibuka, proses di password, tasnya digeledah, timbang celaka besok, mending sekarang, akhirnya selamat. Ngaten ibu-ibu, ini cara berkomunikasi baik dengan Allah, dengan Nabi, dengan manusia atau makhluk lain sebagai cara isi ulang bagi yang kartunya Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Ada yang kartunya Indosat, yang kartunya Indosat isi ulangnya juga menggunakan kartu Indosat. Apa itu Indosat? Intensifkan doa, usaha, tawakal. Catat Bu, seulangan. Ini trilogi prinsip seorang muslim. Doa, usaha, tawakal. Doa tanpa usaha kebohongan. Usaha tanpa doa kesombongan. Jadi nggak bisa salah satu, harus dua-duanya. Doa, usaha, usaha, doa. Yang kalau sudah melaksanakan keduanya, pasrahkan kepada Allah yang namanya tawakal. Itu Indosat. Sing mentari wonten? Mentari isi ulangnya juga pakai mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Niki kangge jenengan Bu, kalau bapak-bapak setiap Jumat khotib selalu mengingatkan dan mengajak, mari jamaah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Niko tiap Jumat. Ning nek tak delok-delok ketoke telat nek tiap Jumat, harus tiap hari. Karena takwa itu adalah sebuah proses yang tidak akan pernah selesai dan berlanjut terus, selalu meningkat. Takwa Bu, di Quran disebut sebanyak 500 kali. Kalau boleh saya mengatakan, takwa ada tingkatan 500. Ning kula mboten ngertos jenengan saniki sampai tingkatan keberapa, tentu berbeda-beda. Mungkin ada yang baru tingkat 5, ada yang sudah tingkat 10, ada yang 50. Semuanya harus berjalan progres, selalu meningkat setiap hari. Nggak akan pernah selesai. Buktinya apa? Nabi Muhammad kan orang yang paling takwa, tapi tetap sholat. Kan orang yang paling takwa, tetap zakat, tetap puasa. Mestinya kan berhenti tuh udah takwa. Tapi ternyata tidak berhenti, takwa jalan terus. Jangan sampai iman turun gara-gara tidak meningkatkan takwanya setiap hari. Niku sing kartune mentari. Sing simpati wonten diisi ulang dengan kartu simpati, simpanan amal sebelum mati. Sebelum mati amal pasti berharga dan ada nilainya. Tapi kalau sudah mati tidak ada lagi yang namanya amal. Maka kalau jenazah ditanya, orang yang sudah meninggal ditanya, pasti jawabannya, berikan aku kesempatan hidup lagi walau sekejap untuk beramal. Jadi yang ada hanya kecewa, oh ternyata udah telat. Walaupun kita punya amal yang abadi mungkin, ibarat selang, keran selalu lancar walaupun sudah meninggal. Tapi hanya 3, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ini berkaitan ibu-ibu, berkaitan. Maka kalau ada pertanyaan yang sulit dijawab, itu bisa dijawab.
karena saling berkaitan. Contoh ini ada pertanyaan sulit. Pak tanya, saya mau menjadi sohibul kurban, tapi ibu saya dulu belum pernah menjadi sohibul kurban, tapi nggak ninggali wasiat, nggak ninggali pesan. Kalau saya sohibul pakai atas nama ibu saya bisa tidak? Nah, jawabannya gampang, bisa. Kenapa? Karena ibunya panjenengan berarti berhasil menjadikan anaknya anak yang soleh. Jadi anak soleh berarti ilmunya bermanfaat, dan itulah amal jariah dari orang tuanya. Kena kabeh to, Bu? Kena kabeh. Tapi hanya itu wasiat peninggalan sebagai amal kita. Syukur ditambah amal-amal lain yang lebih barokah, lebih mabrur. Nah ini ibu-ibu, mabrur seringkali dipakai untuk orang yang mendoakan orang naik haji. Kita mudah-mudahan haji mabrur nggih. Padahal ibu-ibu, mabrur itu bisa dipakai di ibadah apa saja. Zakat pun bisa mabrur, puasa bisa mabrur, sholat bisa mabrur, sedekah juga bisa mabrur. Mabrur artinya apa sih, Bu? Dereng ngertos? Napa nih? Sing ngertos angsal mulai dikit nih. Mabrur itu amalan yang mampu melahirkan amalan yang baru, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kalau aslinya mabrur itu baik dari kata biru. Nah, logonya tahu al-biru manit tako. Gitu Aisyah kan al-biru manit tako. Kebaikan sebagian dari takwa. Al-biru baik. Sama dengan khairat. Nah ini juga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Khairat juga baik, tapi beda dengan al-biru. Hasanah juga baik. Kan kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia sebagai kebaikan, berikanlah kepada kami akhirat sebagai kebaikan. Baik hasanah. Tapi beda dengan al-biru. Al-biru juga kebaikan, tapi kebaikan yang mampu melahirkan amalan yang baru, itu baru disebut mabrur. Paham? Baru dua orang yang paham. Contoh, pun tidak haji ya. Sing dereng papat berarti liyane sampun. Amin. Setelah haji, amalannya harus berubah dari sebelum haji, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Sebelum haji sedekahnya 5.000, maka setelah haji harus bertambah. Misalnya 5.100, sementing nambah toh. Sementing nambah. Ya wes nambah 10.000, yang penting nambah. Kalau masih 5.000 itu belum mabrur. Walaupun hajinya 5 kali. Ini caranya yang tahu, maka perlu saya sampaikan ini. Harus nambah jumlahnya, kualitasnya juga. Sholat yang tadinya cuma wajib ditambah sunnahnya. Ini ngapunten ojo kebablasan nggih. Saya punya teman Bu, sedang rajin-rajinnya sholat nganti kebablasan. Lajeng negur kuatir nek mutung Bu. Di sekolah saya sudah ada 2 orang mutung. Yang pertama adzan. Adzannya salah, jelek, ngisin-ngisin ke wong liya. Nganggo speaker kan ngerti kabeh lho. Sudah enggak fasih, nafasnya pendek, salah-salah. Dikandani ngayal.
ngandani tak ajari mau enggak? Nanti kalau tak ajari adanya nggak usah pakai mic dulu, ngayal ya wis. Akhirnya dimarahi pimpinan, motong ora gelem adzan meneh. Tesi mending Bu, ora gelem salat. Niku tesi mending akhirnya ora gelem Jumatan barang. Gara-gara ditegur orang itu adzan, ora adzan wis tombone. Akhirnya ya saiki adzan meneh timbang ora salat. Nah sekarang ada lagi, ini bukan adzan, sholat sunnah. Teman saya ini punya target sehari sholat sunnah 40 rakaat. Apa itu Bu? Hebat toh? Ini kebablasan. Kejadiannya saya lihat 2 kali, enggak cuma lihat, saya merasakan. Adzan zuhur selesai, terus takon komat. Komat Mas? Pun komat toh? Saya nawarkan, monggo Pak Imam. Enggak mau. Ngopo Pak? Tak sunah dulu kok beliau. Walah, pun komat pun tak sunah. Akhirnya kalau ngimami toh. Kalau ngimami dhewe telat mergo salat sunah. Telat nesu-nesu. Sing salah sapa? Wong sudah komat kan seharusnya salat wajib jamaah toh. Ndadak tak sunah dulu kok beliau. Ya dadi telat toh, telat nesu-nesu. Nah itu jenenge kebablasan, namanya membesarkan sunnah, mengecilkan wajib. Nah pengen sunnah kudune tekone gasik ngono lho, sadurunge adzan apa beradzan sunah dulu, wis tekone telat pasan komat terus agek sunnah. Dadi kari dhewe bar telat nesu. Wah itu jenenge kebablasan. Padha ngen kampung kula, ibu-ibu ngingatan, kampung kula wis sanes mriki. Traweh wajan. Mari pun teko. Pesen tempat mau kena, wongnya udah neng tini kok. Rajin toh. Kalau niku kibar ngandani ibu-ibu pengajian masjid. Gak usah tersebut nggak enak. Dan ngerasane nggih. Niku aneh Bu. Nanti kalau mau tuntutan malih Surabaya resiko. Sebenarnya kalau pun ngandani disepeseni tamir kon ngandani. Jadi pengajian ibu-ibu kan jam 8 atau bukan sedikit toh. Niko bermari pun teko. Niku ora do salat Isya coba. Aneh toh. Aku lo arep kandhani bingung niki. Ibu-ibu jeneng pun rajin lho Bu, ngajine gase jam 8 bermari pun teko. Niku ora do salat Isya niku lho. Dadi kula bingung ngandhani pripun. Yo tetep tak kandhani karang pesene tamir nggih. Ning resikone bar kula dundang malih kula ya wis. Mboten napa-napa. Aneh niku. Jadi membesarkan sunnah, mengecilkan wajib, wajibnya dulu. Iku tadi ceritanya mau tekan di materi ini. Oh isi ulang, tadi isi ulang mentari, simpati. Sudah malih ya. Ada yang kartunya beda? SL, ekstra lillah. Benar-benar harus karena Allah. Sesuai janji kita ketika sholat membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah, apapun yang dilakukan bukan karena Allah pasti tertolak. Kalaupun dapat, hanya dapat sesuai dengan niatnya. Jangan hadir di sini niatnya dapat wedang, sudah dapat. Niatnya dapat jajan, sudah dapat. Niatnya ketemu saya, sudah dapat. Tapi nanti tidak mendapat pahala dari Allah kalau tidak lillah. Tapi kalau lillah dapat semuanya. Jangan hadir di sini sudah dapat pahala 10, walaupun ngantuk-ngantuk, lendean. Boten nopo-nopo santai, monggo lendean niku. Tapi nek kalau cah-cah sekolah tak seneni dalan iki. Tidak boten. Ini wonten ceritane nek mangke dangu ceritane. Niku umate Nabi Nuh niku kapan-kapan tak ceritane. Pun telas waktune niki. Jadi harus lillah. Kartu apa lagi? Eksis. Ekstra istiqomah. Istiqomah ini berat. Istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah nilainya lebih utama daripada 1000 karomah.
Padahal satu karomah itu hanya dimiliki oleh orang yang mencapai derajat wali. Di Indonesia hanya ada 9 wali. Berarti hanya 9 wali yang punya karomah. Itu baru satu karomah. Ini 1000 karomah, Bu. Jenengan belum sampai tingkat wali. Paling baru wali murid. Yang ngajar wali kelas mungkin. Saya wali ma'an. Gak nyampe wali, gak bakal dapat karomah. Andai dapat 1000 karomah, masih kalah dengan istiqomah. Istiqomah niko stabil, konsisten. Boten ajeg nggih. Nek ajeg ora berkembang. Stabil, konsisten, progres. Niku istiqomah. Jadi ini kan ngaji toh. Besok harus ngaji lagi, jangan sampai absen. Istiqomah. Sakit deh, ya dipaksa. Nanti kalau meninggal ya mati saya itu dapat surga. Oh apa toh? Apa? Sudah ceritani perang Uhud luar biasa, Bu. Ini waktunya kurang, pun lebih nih. Saya tak rambuke kartunya sih, guru kartu apa nih? IM3, iman, mantap, manfaat, maslahat. Gak main-main, imannya harus mantap. Udan tetap mangkat. Grimis kecil. Aku menang, wah aku hebat ngaten. Kowe kalah tuh setan menang aku tuh. Manfaat, bermanfaat bagi orang lain, maslahat bagi masyarakat umum, termasuk yang beda agama juga merasakan barokah rahmat dari agama kita. IM3 wonten malih. Smart friend, semangat takwanya keren. Ini maton ngarang loh. Apa? Setunggal balik atau saya kartu nopo? Tri urung ngarang ya Bu. Ngarang dewe lah. As amal soleh pun ngaten mawon. Mari ibu kita isi ulang iman kita sesuai dengan kartunya masing-masing. Sebisa mungkin panjenengan punya amalan unggulan. Mungkin puasanya nggak rajin, sering batal, tapi sholatnya unggul. Wah, nanti punya pintu sendiri masuk surga. Puasanya juga mungkin sering nggak khusyuk, tapi sholatnya nggak khusyuk, sering nggak khusyuk. Puasanya rajin, wah unggul di bidang puasa, maka nanti punya pintu sendiri masuk surga, namanya pintu puasa atau pintu ar-rayyan. Puasanya sering batal, sholatnya sering sambil tidur. Sedekahnya hebat luar biasa. Nanti punya pintu sendiri masuk surga. Jadi itulah amalan-amalan yang unggul yang harus diisi ulang sesuai dengan kartunya. Mudah-mudahan iman kita semakin meningkat sampai Allah memanggil kita dipertemukan di alam yang lebih lama, lebih abadi, lebih indah daripada alam dunia yang hanya 40, 60, 80 tahun. Setelah dunia Bu, alam kubur, alam barzah, insya Allah lamanya 15 miliar tahun. Apalagi akhirat abadi, mudah-mudahan kita bisa kumpul bersama di surga. Surganya juga sama. Di dalam surga itu ada masjid namanya Al-Muqayyad yang dipimpin oleh Ibu Ida. Amin ya rabbal alamin. Perkataan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari Bapak Koordinasi SPT. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita doakan semoga Pak Hamidin selalu sehat dan bisa memberi tausiah lagi di waktu yang akan datang. Sebelum saya lanjutkan, adakah ibu-ibu yang mau bertanya? Oke. Monggo ibu kubur. Oke, monggo kubur. Waalaikumsalam.
doa yang dilarang. Sampun. Ulung baru dengar Ibu. Yang saya tahu Ibu malah lebih tahu. Lima napa mawon Bu? Lo tak kulaan iki. Oh iya to nggih. Nggih, ambil baiknya saja Ibu nggih. YouTube kan juga belum tentu benar. Sumbernya juga banyak. Kalau saya sendiri yang pernah dengar ya doa yang tidak baik, yang tidak boleh dipanjatkan. Jadi mendoakan keburukan tidak boleh. Kadang ada anak emosional mendoakan orang tuanya buruk juga tidak boleh. Orang tua mangkel dengan anaknya doanya buruk juga tidak boleh. Jadi semangkel-mangkelnya pas marah-marahnya mendingan doanya baik. Seperti ibunya Sudes kecil itu marah doanya baik, diusir pun baik, sana pergi jadi imam masjid. Wah ternyata betul jadi imam Masjidil Haram, hafid Quran, Imam Sudes, doanya orang tuanya. Satu lagi Bu,